Dalam studi ketahanan pangan, aspek ketersediaan adalah fondasi utama. Salah satu instrumen terpenting di dalamnya adalah cadangan pangan. Merujuk pada UU nomor 18 tahun 2012, cadangan pangan bukan sekedar stok makanan, melainkan persediaan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia sekaligus alat antisipasi terhadap kekurangan pangan, gangguan pasokan, gejolak harga, hingga keadaan darurat. Yang menarik di Indonesia, pengelolaan cadangan ini dilakukan secara berlapis atau berjenjang agar penanganannya lebih cepat. Yang pertama yaitu cadangan pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk cadangan nasional. Yang kedua yaitu cadangan daerah yang mencakup provinsi dan kabupaten atau kota yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu cadangan desa yang fokusnya yaitu ketersediaan di tingkat akar rumput. Yang keempat yaitu cadangan masyarakat meliputi stok di tingkat pasar, pedagang, komunitas, hingga rumah tangga. Intinya, cadangan pangan harus meliputi produksi dari dalam negeri agar kita memiliki kemandirian yang nyata. Menghadapi tantangan global, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk menguatkan cadangan pangan. Yang pertama yaitu modernisasi pertanian, di mana petani saat ini tidak lagi mengandalkan cara tradisional, tetapi melalui teknologi dan pertanian petani untuk meningkatkan hasil produksi lokal. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Pemerintah fokus pada perbaikan irigasi dan juga pembangunan penyimpanan seperti gudang modern. Tujuannya agar distribusi pangan lebih efisien dan juga pangan lebih awet dan tidak mudah rusak. Yang ketiga yaitu diversifikasi dan pengendalian impor, di mana saat ini pemerintah sedang mengusahakan agar Indonesia tidak terlalu bergantung dengan impor sehingga produk petani lokal lebih kompetitif. Mari kita lihat efektivitas kebijakan ini melalui studi kasus nyata pada tahun 2026. Kalian tahu terkait ancaman El Nino, meskipun ada ancaman El Nino, namun Indonesia berada di posisi aman, di mana seperti yang kita lihat per 7 April 2026, cadangan beras pemerintah mencapai 4,6 juta ton. Jika ditotal dengan stok nasional, angkanya menembus 28 juta ton. Ini hampir mencukupi kebutuhan selama 1 tahun, jauh di atas konsumsi di musim kering yang hanya membutuhkan 12 juta ton. Keberhasilan ini tidak hanya pada sektor beras. Berdasarkan data komunikasi pemerintahan Republik Indonesia, jagung surplus 4,8 juta ton, gula surplus 595.000 ton, dan minyak goreng surplus 3,5 juta ton. Di sektor protein hewani, daging ayam surplus 728.000 ton dan telur ayam surplus 349.000 ton. Bahkan seperti perbumbuan, cabai dan bawang merah pun surplus puluhan ribu ton. Dampaknya, hal ini membuahkan hasil pada pengendalian harga. Inflasi berhasil ditekan dari 2,5% menjadi 1,58% pada Maret 2026. Ini menjadi bukti nyata bahwa ketersediaan stok yang melimpah mampu menjaga daya beli masyarakat. Keberhasilan ketahanan pangan Indonesia di tahun 2026 ini bukanlah merupakan sebuah kebetulan. Ini adalah bukti antara kebijakan yang tepat, penguatan cadangan pangan di semua level dari pusat hingga desa, dan keberpihakan pada produksi pangan lokal. Cadangan pangan yang kokoh adalah jaminan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyatnya dari ketidakpastian di masa depan. Mari kita terus mendukung kemandirian pangan Indonesia. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah cadangan pangan bukan sekedar stok cadangan biasa. Ia adalah jantung dari dimensi ketersediaan pangan nasional. Seperti yang telah kita pelajari, cadangan pangan bertindak sebagai sistem pengaman, sebuah instrumen yang memastikan bahwa di tengah badai krisis global maupun tantangan iklim, rakyat Indonesia tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup. Data surplus pangan tahun 2026 ini membuktikan bahwa manajemen cadangan pangan yang tepat sasaran adalah kunci kedaulatan bangsa. Mari kita jadikan pencapaian ini sebagai momentum
untuk terus memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah dan produksi lokal demi memastikan tidak ada satupun rakyat Indonesia yang merasa khawatir akan ketersediaan pangan di masa depan.